Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allazi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ya. Sejak kita melangkahkan kaki dari pondok tadi, kita sudah punya niat bahwa kita menuju tempat tujuan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bersyukur. Kita harus melihat pemandangan alam sekitar. Kita harus melihat pemandangan indah yang kita lalui. Yang terbesar bukan hanya se-Indonesia, bukan hanya apalagi se-Sumatera Utara, se-Asia. Luar biasa. Allah menciptakan ini Danau Toba ini, ya, bukan serta-merta Danau Toba ini langsung muncul begitu saja, tidak. Tetapi memang itu atas izin Allah, atas maha kuasanya Allah. Jadi terbentuknya Danau Toba ini, ya, kemudian kita juga punya niat, kita ingin melihat bagaimana sih, ya, kita melihat Danau Toba ini, pemandangan yang sangat indah. Nah, kita melihat dari atas sana tadi, sudah memasuki Parapat, ya, bagaimana dari ketinggian berapa ratus meter tadi kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, ya. Danaunya yang begitu tenang, ya, pulaunya yang begitu cantik, ya. Maka rugi orang yang tidak bersyukur, ya. Alhamdulillah. Maka di dalam ayat dalam Al-Qur'an surah Ibrahim, ya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. La in syakartum, sungguh ketika kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka Allah menambah nikmatnya. Ya, tanda kita bersyukur kepada Allah itu kita beribadah, ya, sebagai hamba yang tahu diri kita, ya, sebagai anak-anak yang tahu diri kita berterima kasih kepada Allah, ya, kita beribadah. Allah masih memberikan udara yang gratis, tis. Kita disuruh beli di rumah sakit, luar biasa mahalnya udara, nah. Luar biasa mahalnya oksigen itu. Ya. Kalau kita kalikan berapa menit, jangankan menit, ke detik saja, bisa enggak kita menahan nafas kita itu dalam 30 detik ke 50 detik? Enggak bisa. Ya. Paling tidak kalau ada yang bisa menahan nafas itu 2 menit, setelah 2 menit itu apa? Ya. Luar biasa dia kalau bisa sampai 5 menit. Tapi setelah 5 menit nggak bisa lagi. Nah, itu yang terjadi, ya, di rumah sakit. Betapa mahalnya kesehatan. Ya. Itu baru udara. Bagaimana dengan anggota tubuh kita yang lengkap? Allah masih memberikan tangan kita yang masih sempurna, kaki kita yang masih sempurna, dan seluruh anggota badan kita
yang masih sempurna, masih utuh. Ada beberapa saudara-saudara kita yang salah satu instrumen yang ada di tubuhnya itu tidak ada. Ya, Allah uji dia dengan begitu. Entahlah tangannya lah, entahlah penglihatannya, entahlah pendengarannya, atau alat indera yang lain. Ketika Allah memberikan nikmat itu, apakah dia bersyukur atau kufur? Ya, maka itu tadi, kembali ke ayatnya tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh ketika kita bersyukur, sudah pasti insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekarang kalian ini beribadah, beramal soleh, kalian ini hanya motivasinya itu, orientasinya itu mendapatkan pahala. Tidak sekarang kalian mendapatkan pahala itu, insya Allah menjadi bekal kalian di akhirat. Yakinlah. Kamu jangan anggap sepele. Jadi itu harus memang punya motivasi bahwa sehelai daun yang saya kutip itu menjadi amal, ya, pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah. Daun-daun yang kita kutip itu akan menjadi saksi kebaikan kita. Oh, si Wira pernah membersihkan ini, si Aji pernah membersihkan ini, akan ditambah amal kebaikannya. Makanya harus punya motivasi. Itu beberapa macam, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita wajib bersyukur. Sebaliknya, ketika Allah menguji kita, maka kita harus bersabar. Ya, jadi hanya ada dua gendangnya. Jangan menganggap yang di luar sana itu dikasih nikmat. Lihat apakah dia itu bersyukur atau tidak. Bisa jadi dia diberikan nikmat tetapi tidak bersyukur kepada Allah. Kufur. Maka Allah mencela orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Jangan memandang remeh orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekurangan. Ya, entah dia kekurangan harta, entah dia kekurangan lain sebagainya. Tetapi lihat tingkat kesabarannya. Sabar enggak? Makanya kita alhamdulillah, ya, kita di pondok pesantren itu bukan semata-mata orang tua kita itu membuat diri kita itu asing di keluarga, enggak. Yakinlah bahwa orang tua kalian menitipkan kalian di pesantren, menitipkan kalian, mengantarkan kalian ke pondok dengan penuh kasih sayang, semata-mata hanya untuk diri kalian sendiri. Karena orang tua itu punya harapan, ya Allah, saya punya si Afif ini untuk mendoakan saya nantinya. Saya punya si Radit ini untuk menjadi anak yang saya banggakan nanti ke depannya. Jadi hilangkan di benak kalian, di mindset kalian, di pikiran kalian, saya ini diasingkan oleh orang tua saya. Enggak. Ya. Orang tuamu nak bangga nak. Ya. Sanggup orang tuamu itu menyekolahkan kamu tinggi-tinggi dan di tempat yang mewah, sanggup nak. Di tempat luar sana. Tetapi ada kekhawatiran orang tuamu. Ketika saya ingin menyekolahkan si Adam di luar, Masya Allah, saya lihat perkembangan, saya lihat pergaulan di luar itu sangat sudah tidak beraturan lagi. Itu yang dikhawatirkan orang tuamu. Maka bersyukurlah ada orang tua yang punya peduli terhadapmu, ya, ingin mengatakan kamu menjadi anak yang soleh dengan memondokkan kamu di pondok. Alhamdulillah. Lihatlah, sholatnya terkontrol. Bisa kalian rasakan itu bagaimana kalian sholat di rumah dengan di pesantren. Bisa kalian bedakan. Kalau di rumah Irfan sholat, iya mah.
Kakak sholat, iya ma bentar lagi. Habib, udah azan, iya loh ma bentar lagi pak. Ayah, disuruh sholat. Itu bedanya kalau udah di rumah. Ya. Tapi kalau sungguh luar biasa. Kalau ketika di rumah ada anak pesantren menjadi agen perubahan. Ketika dia kembali ke rumahnya, menjadi agen perubahan kebaikan. Dia mengajak teman-temannya itu. Ketika sebelum dia masuk pondok, dia diajak oleh temannya itu. Halah, ya kita main warnet aja yuk. Ya, ayolah sebelum masuk pondok, ayolah kita main warnet. Tetapi ketika dia masuk pondok, dia balik ke rumah menjadi agen perubahan kebaikan. Dia yang malam mengajak teman-teman yang mengajak warnet, malah dia balik mengajak, ayo udah azan, ayo ke masjid. Luar biasa nak. Berpahala kamu di situ. Makanya, dan yang sangat kita syukuri nak, kita masih punya orang tua. Jangan bersedih bagi yang sudah tidak punya orang tua. Saya ini nggak ada orang tua ayah. Kelas 3 SD saya ditinggal oleh ayah saya. Kelas 3 SD. Ketika seorang anak masih membutuhkan kasih sayang orang tua, masih membutuhkan belayan seorang ayah. Tetapi qadarullah, Allah memanggil lebih dulu ayah saya di waktu saya kelas 3 SD. Apa yang terjadi? Nggak mungkin saya paksa. Ya Allah, nanti dulu, tunggu saya besar dulu, tunggu saya kuliah dulu, nggak bisa. Itu udah qadarullah, udah waktunya. Ya maka bersyukur kamu yang masih diberikan nikmat yang sangat besar itu, berupa ada ayah, ada mama, ada ibu, ada umi, ada bunda, ada papa. Durhaka kamu ketika seorang ayah, seorang mama kecewa, menjatuhkan air mata karena ulahmu. Ingat, kamu bisa bayangkan, kamu bisa melihat teman-temanmu ketika ada yang salah satu orang tua yang sudah tidak ada. Kepengen sekali dia orang tuanya itu datang, melihat dia, memeluk dia, menyapa dia, membelai dia. Kepengen nak. Saya kepengen ketika ada orang tua kalian itu datang, ya, membelai kalian, nak, merangkul kalian, memeluk kalian dengan penuh kasih sayang. Saya kepengen sekali. Saya kepengen ayah saya itu datang. Firman, sehat nak. Luar biasa nak. Makanya ketika ada orang tua masih hidup, ya, pantang kamu buat mereka kecewa. Camkan dalam hatimu. Apalagi seorang ibu. Hadisnya itu, kamu berbakti kepada ibu itu 3 kali, baru kepada ayah. Bayangkan, seorang Rasulullah aja sebelum dia lahir di dunia ini sudah tidak punya ayah. Ketika berumur 6 tahun, Allah juga memanggil ibunda tersayang. Jangankan itu, kita aja yang sekarang ini, kau bayangkan sekarang. Makanya jangan sampai kalian buat kecewa orang tuamu. Kalian dititipkan di pesantren bukan karena benci orang tuamu, enggak nak. Bukan. Tapi karena memang kepengen kamu Ayub itu menjadi anak soleh nak. Kamu menjadi nanti harapan orang tuamu nanti ke depan. Habib, kamu doakan saya nak. Itu harapannya orang tuamu, Farhan. Makanya alhamdulillah, doakan semua orang tuamu nak. Doakan dalam sujudmu itu. Ya Allah, berikan kesehatan sama bunda, berikan kesehatan sama umi, berikan kesehatan sama mama. Tetapi kalau sudah tidak ada nanti apa yang kalian perbuat? Salah satu dari orang tua, ayahmu, mamamu, maaf. Kalau sudah qadarallahnya itu Allah memanggil, nggak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Mau kau sogo itu malaikat Israel nanti dulu, nggak bisa. Nggak bisa. Sementara kamu ini masih andelnya,
belum bisa membalas budi kebaikan dari orang tuamu. Makanya selama semasih ada orang tuamu, bahagiakan mereka. Kita tidak tahu nak, ya, kalian ini berangkat ke sini diminta menambahkan uang rihlanya itu, kita tidak tahu kondisi orang tuamu nak. Bisa jadi orang tuamu di rumah mungkin kemarin itu masih pas-pasan, apalagi dengan masa pandemi ini, penghasilan, pemasukan. Tetapi dengan kalian ini harus berangkat ke sini, ada salah satu dari orang tua meminjam. Oh, itu untuk anak saya ini. Tapi laki-laki. Kamu nanti akan menjadi kamu yang membahagiakan orang tuamu ada. Kamu membahagiakan orang tuamu kakak. Kamu harus punya azam itu dalam hatimu itu. Saya harus membahagiakan orang tua saya. Saya harus membahagiakan ibu saya. Maka alhamdulillah kamu beristighfar dalam hatimu itu. Berapa dosa yang kamu perbuat sama orang tua? Berapa tetes air mata gara-gara tingkahmu ya, yang dijatuhkan oleh orang tua, apalagi ibu. Kau bayangkan tuh wajah ibumu ketika kita ini ingin berbuat maksiat. Kau bayangkan wajah ibumu itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak saya anak soleh. Maka ketika kamu bermaksiat, ingat itu orang tuamu itu. Kita ini jauh-jauh nak, kita dikumpulkan di pesantren, satu tempat di situ. Sama-sama menuntut ilmu. Tujuannya apa? Kalian ini menjadi anak soleh. Belajar kamu di situ nak. Belajar kamu di situ. Jauhkanlah sudah pikiran-pikiranmu keluar. Oh, saya ini keluar, saya ini bebas. Bisa sebenarnya orang tua memberikan, meletakkan kamu itu di sekolah-sekolah apapun bisa. Cuma ada kekhawatiran orang tua seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, bagaimana pergaulan sekarang? Kalian bisa melihat. Ya, jangankan di luar, untuk di sini aja kalian masih ya cari-cari waktu untuk cabut, cari waktu untuk bermaksiat, entah ada mencoba-coba merokok, jangan sampai. Kalau ketika kalian ingin mencoba bermaksiat itu, ingat itu wajah orang tuamu itu, kamu coret-coret wajah orang tuamu. Kenapa? Dengan jari payah orang tuamu lah, kalian dimasukkan, disekolahkan di pesantren. Maka itu tadi, ya. Selagi pintu surga itu masih ada di hadapan kita, maka capailah itu. Pintu surga itu apa? Ibu. Itu pintu surga. Berbaktilah. Berbakti kita kepada kita. Baik, terima kasih. Dan renungan untuk kita semua. Menjadi penyemangat kita belajar. Kita ini belajar ini bukan karena orang terbenci, bukan. Itu kalian harus buang-buang pikiran itu. Bukan karena orang tua kita benci. Oh, saya ini diasingkan dari keluarga. Di keluarga, di rumah mungkin enak-enak, jalan-jalan ke sana. Enggak juga nak. Orang tua itu memikirkan kamu. Anak saya itu di pesantren. Orang tua kan cerita sama saya. Saya jarang keluar ke Ustaz. Saya jarang itu jalan-jalan Ustaz. Karena saya ingat anak saya itu di pondok itu bagaimana Pak. Ya. Ingat loh nak. Orang tua itu sama kamu itu di pondok. Ingat. Ya. Makanya saatnya lah. Ya. Sayangkan sama orang tua ya kan? Ya. Sayang. Ya. Jangan hanya di mulut aja sayang. Tunjukkan dengan amal soleh. Tunjukkan dengan amal bakti. Dengan apa? Kamu semangat belajar. Jangan cabut lagi kamu lagi gerli. Yang lainnya, jangan coba-coba bermaksiat enggak. Ya. Alhamdulillah nak. Ya, kita di sini ya. Makanya tadi ya, sampai nanti kita pulang, kita doakan, kita berdoa semoga nanti kita pulang ini dalam perjalanan yang kita lancar, ya, selamat sampai tujuan. Ya. Makanya alhamdulillah kita di sini jaga kebersihannya, ya. Itu yang saya sampaikan tadi, jaga kebersihannya, jaga adabnya, ya, siap? Siap. Tidak ada gunanya ilmu itu kalau tidak ada adab. Al-adabu fawqa ilmi. Tidak paham semua. Adab itu adalah di atas ilmu.
Kalau sudah beradab itu insya Allah sudah berilmu. Jaga adab. Baik adabmu kepada sesamamu, adabmu kepada yang lebih tua darimu, adabmu kepada orang tua, harus dijaga adabmu. Semoga tetap semangat. Ya, ini malam Kamis. Besok kita pulang lagi. Ya, kalau di pondok mungkin puasa tapi mungkin kita puasa. Ya, kayak tadi. Ya, insya Allah kita nanti malam ini sholat tahajud, sholat lain. Di situ kau curahkan harapanmu itu, doamu itu kepada Allah. Minta apa aja kepada Allah. Orang Allah tempat satu-satunya mau minta pertolongan kok. Kita ini orang muslim, bukan hanya sekedar capnya sebagai muslim. Ya, tapi memang harapan kita hanya satu-satunya kepada Allah. Hanya anak itu kalian ya. Terima kasih. Ya, tetap semangat. Nggak lama lagi kalian ini nanti kan naik kelas 2. Nggak terasa nak. Ini udah pertengahan, udah akhir semester 2. Maka memang untuk modal mondok itu sabar. Itu aja sabar. Kamu sabar belajar mondok itu, insya Allah akan dapat kamu. Ya, siap ya? Siap. Itu saja ya. Kita kalau ada teman-teman dari ustaz yang lain, kami persilakan. Sekian dari saya, boleh kami adakan semua. Adanallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.